Kali ini kita akan belajar gimana sih cara meriset ya. Nah, jadi mungkin beberapa eh, bulan kemudian atau di masa akan datang akan ada aktivitas program untuk internship untuk mereka yang betul-betul pengen mendalami dunia sosial media, terutama eh, bagian riset komputer. Jadi riset komputer ini dia susah-susah gampang ya teman-teman. Jadi kalau salah meleset aja brand yang kalian punya, berarti ya udah kompetitornya juga nggak bisa kalian apa jadiin acuan. Nah, jadi yang pertama adalah kalian juga harus pahami dulu brand kalian itu seperti apa, fokusnya itu di bidang apa. Nah, let's say aku ambil kasus di sini karena aku ngelolanya wellness center ya. Nah, wellness center ini adalah salah satu uh, klinik hipnoterapi yang memang fokusnya itu bagian kesehatan mental. Jadi yang kan psikolog ini sendiri kan banyak ya, ada yang bagian positif juga ada bagian um, holistik ya sampai mereka bisa ngerilis terapi ya, apa praktek-praktek apa gitu. Tapi kita di wellness itu lebih ke mendalami bagaimana sih mereka bisa meregulasi emosi gitu ya. Nah, jadi pastikan juga komputer kalian seperti itu. Jadi pada saat kalian mereset komputer, kalian juga harus paham ya ternyata brandingku itu fokusnya tuh sama si part-part ini loh, bagian-bagian ini aja loh. Jadi nggak semua kompetitor juga harus sesuai, harus kita ambil ya, walaupun kita dengan niche yang sama. Kan kalau wellness ini kan, kesehatan mental ini kan turunan dari psikolog ya. Jadi kita tuh nggak bisa ambil semuanya serta merta dari psikolog karena ada beberapa part atau beberapa hal yang mungkin kita tuh membedakan. Jadi pastikan juga pada saat kalian yang bisa kompetitor, kalian juga harus juga pahami konten-konten kalian seperti apa, bawaannya itu seperti apa. Jadi nggak bisa langsung ambil copy paste aja gitu ya. Nah, yang paling penting yang perlu kalian pahami adalah uh, dari konten-konten kita tuh bahasnya itu tentang apa-apa. Itu kayak ini ya, people pleasure, overthinking, kan karena wellness ini kan juga apa fokus pada parenting ya. Jadi toxic parenting itu kan salah satu apa ya sebab atau topik dari si kesehatan mental ini. Nah, ini juga bisa dijadikan uh, bahan acuan ke depannya. Oke, kalau si anak ini tumbuh dengan orang tua yang punya toxic parenting dulu kan waktu kecil kira-kira dampaknya nanti besar dia jadi apa? Mungkin ada ciri-ciri NPD, narcissistic personality disorder. Nah, ini kan bagian-bagian dari kesehatan mental atau tema-tema dari wellness tersebut. Nah, jadi tema-tema seperti ini nih yang bisa kalian ambil. Biasanya kalau seseorang yang tiba-tiba gedenya itu kayak perfeksionis gitu kan, kayak kepengen diakui, kira-kira kita telah dulu penyebab seseorang yang bikin mereka tuh jadi perfeksionis nih, pengen diakui ini apa sih masalahnya? Nah, pasar seperti ini teman-teman, konten-konten seperti ini yang cocok di wellness. Nah, atau kalau di Instagram mungkin nggak terlalu ya, bahkan tapi kalau di TikTok itu, aku tunjukin gini ya, di TikTok sendiri itu, saya pernah bikin uh, aku pernah bikin satu konten itu yang semalam aja langsung tumbuh 20.000 views. Karena memang kontennya itu relate sama mereka. Jadi nggak mungkin kan kita juga mau bikin konten asal bikin konten nggak ada evaluasi dan relate sama uh, si brand kita kan itu bikin kita juga capek ke depannya. Jadi pastinya juga kalian harus paham dulu brand kalian apa, uh, permasalahan si klien, si audiens kalian itu apa supaya bisa relate gitu loh. Makanya aku bilang pada saat kita mengelola sosial media, hal yang paling perlu kalian pahami adalah audiensnya dulu. Masalahnya apa, solusinya apa itu dulu. Nah, itu nanti kalau dua benang merahnya ini bisa didapat, nanti ke depannya udah enak aja itu. Mau bikin kontennya seperti apa, bahkan bisa menggunakan ChatGPT kalau kalian udah ini kan. Jadi ChatGPT ini tidak serta merta harus pakai aja bikin ide konten. Kalau untuk brainstorming bisa, tapi kalau untuk kompetitor sampai dan pemahaman tentang sosial media atau brand itu sendiri harus dari kalian
Jadi si apa LLM ini hanya membantu kalian aja. ChatGPT, Gemini, apapun itu hanya membantu kalian aja untuk brainstorming. Tapi kalau untuk strategi, untuk pencarian konten-konten apapun itu tetap harus dari kalian kalian sendiri. Dan caranya ke apa? Kalian harus pahami kompetitor, ditiru bagaimana mereka bisa dapat views yang tinggi di konten mereka. Itu harus di breakdown satu-satu. Ini aku tunjukin eh, ini ternyata. Oke. Nah, di konten ini ini salah satu tanda seseorang masih punya luka batin. Ini luka batin ini kan banyak ya, dari trauma masa kecil atau apapun itu. Ini bisa jadi salah satu acuan kalian ke depannya untuk bikin konten. Jadi relate kan, makanya viewsnya ini semalam aja itu tembus 20.000 semalam aja. Sampai si klien aku tuh kan, aku nonaktifkan notifikasi kan, si klien itu sampai bilangnya tangan itu keriting, cuma balasin dari chat-chat mereka gitu kan. Ini bisa jadi action kalian. Kalau udah relate sama si audiens kalian, akan lebih mudah untuk kalian ke depannya itu dapat apa winning content. Nah, terus gimana sih caranya? Ini ada beberapa konten-konten ya dari wellness, kalian bisa cek ini penyebab panic attack dengan anxiety itu apa. Ini boleh-boleh di scroll aja ke bawah ya. Nah, ini yang kalau viewsnya udah tembus 2.000 ini, coba nanti ke depannya bikinnya tuh seperti apa gitu. Jadi karena memang konten kita ini berkolaborasi ya, karena aku sama si klien itu berkolaborasi, si kliennya bikin video konten dan aku ngebusnya tuh ke edukasi. Jadi ini juga yang perlu kalian pahami juga. Nah, terus cara meriset kompetitor. Nah, kalau EFT Wellness Center ini kan bagian ini ya, kesehatan mental ya. Coba kita cari aja di sini tentang psikolog ya. Psikolog. Nah, ini juga bisa. Ini salah satu uh, kompetitor aku juga, karena aku juga sering lihat konten mereka yang mungkin apa. Nah, seperti ini kan. Nah, ini memang kita tuh hanya fokus pada ke emosional gitu loh. Permasalahan-permasalahan orang yang bermasalah dengan emosionalnya yang sampai berdampak pada psikis gitu. Nah, ini kan kayak konten-konten yang sampai viewsnya sampai sampai like-nya sampai 4.000 ini bisa dijadikan tujuan. Kira-kira dari konten ini, nah apa sih yang dibahas? Cuma kalau memang kalau si apa si dinamis ini kompetitif ini mereka itu lebih suka masukin ke video dari YouTube di set YouTube kan baru dimasukin ke IG. Bisa juga sih tergantung dari brand kalian maunya nanti ke depannya kayak gimana. Terus setidaknya kalian tuh ada garis besarnya gitu loh. Nah, di sini yang perlu kita highlight juga, kita cari konten yang paling tinggi biasanya. Nah, ini 339 ini bisa bisa di ini. Ini agak sulit. Mereka itu eh, isinya kayak video gitu loh. Nah, ini juga bisa diambil ya. Ini juga salah satu mereka juga itu. Nah, bisa. Ini script dari si video ini bisa diadopsi masuk ke dalam di ChatGPT nanti di brainstorming aja sih masuk ke ChatGPT kalau mau bikin carousel kira-kira kata-katanya seperti apa. Ini bisa, ini juga bisa, viewsnya tinggi. Pokoknya dalam meriset kompetitor itu lihat views yang paling tinggi. Lihat views yang paling tinggi. Ya, karena kalau views yang tinggi itu otomatis kita adopsi ya konten itu setidaknya ada sekitar 10% lah viewsnya itu bakal naik ke kita dengan konten kita sendiri kan dengan voice of kita juga. Nah, untuk ini kan 450 ini kira-kira mereka tuh membahasnya tentang apa? Yaitu kayak ini juga talk itu. Nah, talk itu juga tinggi juga. Kalian bisa brainstorming sama si ChatGPT
kira-kira terus isu ini membahasnya tentang apa aja gitu. Kalau kalian masih mantap juga, bisa cek di konten kita kembali ya. Masuk ke eh, profil kita kembali, cari ini. Itu kayak ini. Nah, ini. Juga kayak gini aja. Jadi dia ini kayak bentuk carousel, cuma aku buatnya kayak kayak bentuk reels gitu kan. Supaya apa? Supaya si audiens ini nggak terlalu apa ya? Mereka tuh nggak usah swipe-swipe lagi. Nah, itu aku pakai cara ini karena pada saat aku buat konten carousel, engagementnya itu turun. Nah, jadi capek juga kan kalau kita bikin konten itu nggak ada yang lihat. Nah, kita juga kalian paham masalahnya ini. Kira-kira engagement kalian tinggi nggak pakai carousel. Jadi nggak bisa juga kalian ke depannya mau diterapin seperti ini di brand kalian. Ini hanya patokan aja gitu. Jadi harus menyesuaikan kira-kira dari si brand kalian ini yang tinggi engagement itu apa. Nah, kalau udah paham format kontennya seperti apa, nanti ke depannya dibikin apa ya? Dibuat sama lagi ke depannya dengan topik yang berbeda. Nah, pastikan juga captionnya kalian masukin di sini ya. Ada beberapa pembaharuan juga di Instagram. Jadi semua konten apapun itu mau carousel, single post ataupun reel nanti akan di tracking melalui dengan kata-kata di caption. Jadi harus sesuai dengan si headline kita. Nah, ini kan si caption kan, perbedaan anti itu dengan penyebab. Nah, ini kan keywordnya ya. Nah, keywordnya ini kita masukin di hashtag anxiety dengan panic attack. Masukin di hashtag. Terus judulnya juga kan ada anxiety dan panic attack. Jadi secara otomatis kalau orang mencari itu konten kalian akan muncul di pencarian itu. Pahamin ini ya, ini untuk kalian bisa improve gitu, brand kalian. Apalagi kalau small business itu, kita tuh selalu dituntut untuk berapa persen sih dalam berapa persentasenya kalian bisa menaikkan engagement pada saat kalian mengelola sosial media. Ini penting. Jadi pahami uh, materi ini baik-baik, ke depannya seperti apa. Nah, itu kalian bisa breakdown saja dari sesuaikan dengan brand yang kalian handle. Ya, kemarin juga ada yang tanya, Kak, gimana sih cara buat konten pilar? Nah, ini aku bahas langsung sampai saya sini juga ya. Karena si wellness ini, kita ambil contoh aja di wellness ya. Wellness ini kan punya materi tentang kesehatan mental, talenta DNA dengan parenting. Nah, itu udah fit dari pertama dari si brand ini. Nah, terus kontennya seperti apa sih? Ya udah, kita bikin nah, parenting ini apa-apa sih yang di dalamnya? Ya kan, itu kan udah sukses ya kan. Ada mungkin tips and triknya, ada mungkin kebiasaan anak yang mungkin harus dihindari orang tua dari sukses tema itu kan. Tapi dengan catatan kalian harus nih, jadi jangan sampai dalam 1 minggu nih kalian dapatnya konten tentang parenting dalam 1 minggu kan, nah, itu nggak effort. Jangan sampai audiens juga bosan kan. Karena aku di breakdown dulu tema-tema apa, terus nanti dibuat tuh kalian pahami kunci ini, kalian pahami konten pilar ini pada 1 hari aja. Kalian brainstorming itu bisa buat konten selama 30 hari. Percaya ini. Dulu tuh bikin dua hari konten itu eh, bisa sampai 2 hari konten itu untuk seminggu. Jadi kalau sekarang itu aku hanya butuh 4 jam aja untuk 1 minggu konten. Lagi karena aku udah pahami kan maunya si branding ini seperti apa. Jadi aku jadi kedepannya juga kalian udah kerjanya. Ini kan untuk materi ini sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan, thank you for watching.